Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Yang mana dengan semua nikmat tersebut di pagi hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul kembali di rumah dari rumah-rumah Allah untuk melanjutkan pengajian rutin kita membahas kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Semoga salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga di akhir hari nanti. Kita telah sampai pada hadis yang ke-11 terkait meninggalkan sesuatu yang meragukan. Meninggalkan sesuatu yang meragukan. Saya akan bacakan terlebih dulu hadisnya. An Abi Muhammad Al-Hasan ibni Ali, Al-Hasan bin Ali, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu ta'ala anhu qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, rawahu an-Nasa'i wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, makasih Pak, cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa raihanatihi, dan kesayangannya, radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Hasan mengatakan, aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu, lalu ambillah yang tidak meragukanmu. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Tirmidzi, dan mereka berkata hadis ini derajatnya hasan sahih. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu memiliki dua anak, Al-Hasan dan Al-Husain, yang berarti keduanya, Hasan dan Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan seluruh keturunan Rasulullah SAW yang ada di muka bumi sekarang ini pangkalnya ke Hasan dan Husain, ya. Masih ada tidak keturunan Rasulullah zaman sekarang? Masih. Bahkan yang ngaku-ngaku saja masih ada. Dulu di Saudi, Pak, banyak yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah SAW. Kemudian, ya, diperiksa DNA-nya, ya, oleh pemerintah Saudi. Ternyata yang nasabnya tersambung, karena bisa diketahui dari DNA itu, yang nasabnya tersambung langsung kepada Rasulullah SAW itu hanya sedikit. Dan menurut Dr. Ariful Bahri, pengajar Masjid Nabawi, kebanyakan, ya, Habib atau keturunan langsung Rasulullah SAW di Madinah itu tinggal di sekitar Masjid Quba. Rumah mereka itu di sekitar Masjid Quba dengan Masjid Qiblatain. Itu di situ banyak keturunan Rasulullah SAW. Namun mereka nggak woro-woro, nggak kowar-kowar. Ya. Mereka tuh betul-betul menyembunyikan. Kalau di sini gimana? Menampakkan, masya Allah. Jadi pangkal semua keturunan Rasulullah SAW itu dari Hasan dan Husain. Ya. Dan Al-Hasan dan Husain disebut di dalam hadis ini sibti. Sibti itu cucu dari garis keturunan ibu. Ya. Maka ibunya Hasan dan Husain siapa? Fatimah, ya, radhiyallahu taala anha, yang menikah dengan Ali. Sedangkan Ali nasabnya dengan Rasulullah, siapanya Rasulullah Ali? Sepupu. Ya, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali radhiyallahu taala anhu.
Dan Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya kedua cucunya adalah orang-orang yang sangat mulia. Ya. Bahkan Nabi bersabda, Al-Hasan wa Al-Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain itu adalah pemimpin para pemuda di surga. Sayyid. Ya. Karena di surga itu tidak ada yang namanya kakek-kakek dan nenek-nenek. Ada nggak? Nggak ada. Pernah suatu hari seorang nenek-nenek mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku bisa masuk ke dalam surga? Orang sepertiku bisa masuk ke dalam surga? Apa kata Nabi SAW? Mohon maaf ibunda, ya, tidak ada nenek-nenek di dalam surga. Maka nenek tersebut menangis. Nangis nih, udah gak ada harapan nih. Ketika nenek tersebut menangis, Rasulullah tertawa, tersenyum. Mengapa engkau tertawa ya Rasulullah? Ya. Karena di dalam surga itu sudah tidak ada yang namanya kakek-kakek dan nenek-nenek. Semua penghuni surga usianya dirubah menjadi berapa tahun? 30 tahunan. Jadi nggak ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek. Kemudian setelah mendengar Nabi berkata demikian, nenek yang tadinya menangis menjadi tersenyum, tertawa. Masya Allah ya. Nah, pemimpin pemuda penduduk surga adalah Hasan dan Husain. Ini menunjukkan kemuliaan Al-Hasan dan Al-Husain. Terutama Al-Hasan. Terutama Al-Hasan. Dia memiliki keutamaan tersendiri. Bagaimana Rasulullah SAW sabdakan, Inna bni hadha sayyidun wa la'allallah an yusliha bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin. Cucuku ini adalah sayyid. Yang dimaksud adalah Al-Hasan, bukan Husain. Ya, cucuku ini adalah sayyid. Kemudian kata Nabi, wa la'allallaha an yusliha bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin dengan perantara Al-Hasan. Ya. Ini termasuk mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semenjak Ali terbunuh atau dibunuh, ya, dibunuh oleh siapa Ali? Ali dibunuh oleh Khawarij, jemaah. Khawarij itu menebas Ali pakai dalil, bayangkan ya. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah, ditebas Ali. Bayangin, Pak. Khawarij, ya. Ini Khawarij banyak zaman sekarang, nyembelih kaum muslimin bacanya Allahu Akbar pakai dalil. Bismillah Allahu Akbar, dari depan lagi nyembelihnya. Kalau syariat itu dari belakang, Pak. Kalau memenggal kepala orang gitu, bukan dari depan sebagaimana menyembelih binatang. Bayangkan orang Khawarij ngebunuh Ali pakai dalil inil hukmu illa lillahi Ali. Tidak ada hukum selain hukum Allah. Tebas Ali. Selepas ya kepemimpinan Ali, maka kepemimpinan turun kepada Al-Hasan atau Husain? Hasan. Ya, Al-Hasan. Dan terbukti pada tahun yang dinamakan tahun Amul Jamaah, ya, tahun persatuan. Tahun persatuan. Jadi saat itu ketika Ali menyerahkan pucuk kepemimpinan kepada Al-Hasan, ya, terjadi fitnah kaum muslimin. Perebutan kekuasaan antara siapa? Al-Hasan dan Muawiyah. Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya. Abu Sufyan ini masuk Islamnya ketika Nabi ingin Fatu Makkah. Ya. Kemudian Nabi berkemah ya, di samping kota Makkah. Abu Sufyan mendatangi Rasulullah SAW menyatakan diri masuk Islam. Ya. Kemudian para sahabat mengatakan Abu Sufyan itu masuk Islam karena takut wahai Rasulullah. Sudah mau diserang baru masuk Islam. Kata Nabi SAW, jangan menghukumi hati manusia. Ya. Nah, Abu Sufyan punya anak namanya Muawiyah. Muawiyah bin Abu Sufyan. Terjadi ya sengketa perebutan kekuasaan selepas Ali wafat, yang tadinya dipegang oleh Al-Hasan. Muawiyah tidak terima, harusnya kepada saya nih. Ya. Selepas Ali khalifahnya saya. Akhirnya ya di masa itu terjadilah perdamaian. Akhirnya Al-Hasan mengalah, jemaah. Ya, mengalah, pucuk kepemimpinan diserahkan kepada Muawiyah. Benarlah sabda Nabi ya. Cucuku ini adalah sayyid, semoga Allah mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin dengan perantara Al-Husain.
yaitu kelompoknya Al Hasan dan kelompoknya Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya. Dan inilah diantara hal yang menjadikan Al Hasan lebih mulia dari Al Husain. Ya, Al Hasan lebih mulia daripada Al Husain. Selain itu juga karena usia Al Hasan lebih mulia dibandingkan Husain. Husain itu adiknya Hasan. Ya. Tetapi kita dapati orang-orang Syiah malah lebih memuliakan siapa? Husain. Ya. Kemarin tuh Pak, ya, mereka mengadakan peringatan apa? Arba'in di Karbala mereka tuh. Jalan kaki, orang-orang Syiah Indonesia pergi ke sana sekarang memperingati Arba'in. Hari kematiannya apa? Husain. Bayangkan coba, playing victim itu mereka tuh. Ya. Mereka yang membunuh Husain, mereka yang meratap, ya, mereka yang memperingati hari kematian Husain. Bayangkan. Suatu hari Husain pernah meminta pendapat Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas ini ulamanya para sahabat, orang solih. Ya, orang solih itu firasatnya mendekati kebenaran. Makanya Allah berfirman, wasyawwirhum fil amr. Ya, bermusyawarahlah dengan mereka. Mereka di sini para ulama, ahli ilmu dalam setiap perkara. Jadi jamaah, ini pelajaran buat kita. Kalau kita mendapati suatu perkara, ada urusan, tidak ada salahnya mengajak musyawarah orang yang dianggap solih. Karena perintah dari Allah, wasyawwirhum fil amr. Nah, begitu Husain diiming-imingi jabatan gubernur di Kufah, jemaah. Husain bermusyawarah dengan Ibnu Abbas yang dianggap orang soleh, ulamanya para sahabat. Wahai Ibnu Abbas, aku diiming-imingi jabatan gubernur di Kufah kalau nggak salah. Kira-kira gimana, aku pergi atau tidak? Minta pendapatnya Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Husain, firasatku tidak enak. Jangan kau pergi ke sana. Saya khawatir mereka membuat makar. Apa yang terjadi kira-kira? Tetap pergi atau tidak? Ditimbang-timbang sama Husain. Kayaknya nggak apa-apa nih. Husain ya tidak mengambil pendapatnya Ibnu Abbas. Ya, namanya nasihat, pendapat bisa diambil, bisa ditolak, kecuali kata Imam Malik, pemilik kubur ini, kata Imam Malik. Semua perkataan bisa diambil atau ditolak, kecuali pemilik kubur ini. Imam Malik menunjuk makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ya Husain tidak mengambil pendapatnya Ibnu Abbas. Pergilah Husain. Ya. Apa yang terjadi di Karbala? Betul, firasatnya Ibnu Abbas. Mereka membuat makar. Husain dibunuh, Pak. Yang bunuh mereka, bahkan dengan cara yang sadis. Bagaimana cara membunuh Husain ketika itu? Dipenggal kepalanya. Ya. Setelah dipenggal kepalanya dibawa ke hadapan khalifah di Kufah. Kemudian khalifah, ya, kepala Husain diletakkan di tanah, dicolok-colok dengan pedang. Ternyata Husain mirip Rasulullah ya mukanya. Kurang ajar nggak? Sekarang mereka sendiri yang memperingati kematian Husain di Karbala. Ini hari arba'innya mereka kemarin. Ya, menepak-nepak dada, meluka-lukai, menampar-nampar, meratap nggak boleh, dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya. Makanya kalau ya, orang Muslim meninggal dilarang meratap. Meratap itu menampar pipi, merobek baju, teriak-teriak. Ya. Bahkan mayit itu ya, bisa diazab disebabkan ratapan dari keluarganya. Nah, sekarang ini mereka sedang merayakan hari Arba'in di Karbala, ya, di tanah suci mereka. Bahkan batu-batu di Karbala dijual untuk apa? Untuk sholat, Pak. Ya, untuk sholat. Ya, batunya dijual bulat-bulatnya, Pak. Jadi kalau sholat di tempat sujudnya harus ada batu suci dari Karbala. Ya. Batu suci dari Karbala. Pernah saya punya murid kerja di Mekah, Pak. Majikannya nggak taunya orang Syiah. Di Mekah, di Madinah tuh ada kampung Syiah. Ada kampung Syiah. Ya. Nggak taunya majikannya Syiah. Ya. Kalau sholat pakai batu. Ya, sholat pakai batu. Di Bekasi kalau nggak salah itu ada masjidnya, dan masjid mereka bernamakan bukan masjid, namanya Husainiyah, ya, Husainiyah. Bahkan KBRI di Iran itu kalau Jumatan suka dilempari batu, ya, konon katanya kalau sedang melakukan sholat Jumat ya dilempari batu KBRI di Iran. Ya.
Jadi orang-orang Syiah ini lebih memuliakan Husain dibandingkan Al-Hasan. Ya. Bahkan di dalam kitab mereka Kamil Al-Ziyarah, mereka membuat pernyataan yang sangat unik. Ya. Mereka mengatakan orang yang pergi ziarah ke kuburan Al-Husain yang terletak di Karbala, ya, makanya sekarang mereka ziarah nih, ya, ke Karbala, maka pahalanya seperti 20 kali haji atau umroh. Masya Allah, ya. 20 kali haji atau umroh. Orang Syiah yang dengar hadis ini semangat gak? Semangat, udah ngantri haji lama, korupsi pula, gitu kan. Udahlah ke Karbala aja. Karbala saja, nilainya seperti 20 kali haji atau umroh. Kalau ahlu sunnah gimana Pak? Jadi selepas sholat subuh, zikir, matahari terbit, sholat 2 rakaat. Ya, seperti melaksanakan kata Nabi SAW, 1 kali haji atau 1 kali umroh, tamah, sempurna. Kalau orang Syiah, ya ziarah ke makam Husain di Karbala di Irak sana, ya seperti melakukan 20 kali haji atau 20 kali umroh, dan mereka pakainya hitam-hitam, Pak, sebagai bentuk tanda berkabung atas kematian Husain. Makanya kalau kita takziah, usahakan jangan pakai hitam. Pakai baju warna apa saja, nggak ada hubungannya kematian dengan warna hitam, nggak ada hubungannya. Ya. Dan nggak ada sunnahnya. Ya. Kalau takziah harus pakai warna hitam. Pakai gamis gini boleh nggak takziah? Ya boleh. Boleh. Nggak ada hubungannya kematian dengan warna baju atau warna pakaian warna hitam. Jadi usahakan kalau takziah nggak usah ikut-ikutan pakai warna hitam, pakai warna apa saja. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ya. Dan Al-Hasan dalam hadis ini, ya, Rasulullah sebutkan sebagai raihanah wa raihanatihi. Raihanah itu sejenis tumbuh-tumbuhan yang wangi. Ya, maksudnya di sini kesayangan yang paling disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Ya, tinggalkanlah yang meragukanmu, lalu ambillah yang tidak meragukanmu. Dan para ulama menjelaskan bahwa hadis ini adalah penjelasan hadis yang ke-6 dalam hadis Arba'in terkait innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Ya. Sesungguhnya yang halal telah jelas, yang haram telah jelas, di tengah-tengahnya ada perkara yang syubhat. Hadis ini menjelaskan terkait hadis tentang halal, haram, dan perkara syubhat. Barang siapa yang meninggalkan syubhat, maka dia telah selamat dari perkara yang haram. Ragu-ragu nih, ya, ambil atau tidak nih? Dia tinggalkan, selamat dari perkara yang haram. Adapun orang yang jatuh dalam perkara yang syubhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara yang Allah haramkan. Ya. Demikian juga hadis ini menjelaskan terkait sikap warok. Ya, sikap warok. Warok itu, ya, meninggalkan sesuatu yang bisa memudaratkan akhirat seseorang. Itu warok. Meninggalkan sesuatu yang bisa memudaratkan seseorang. Dikasih uang nggak jelas, ambil nggak ya? Ragu-ragu dia, ini syubhat nih, uang syubhat. Kalau saya ambil, saya khawatir ini memudaratkan akhirat saya. Saya nggak jadi Pak, mohon maaf. Ya, nah itu warok. Kalau zuhud, apa bedanya warok dengan zuhud? Zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya kepada akhirat seseorang, nggak ada manfaatnya. Ya, kalau warok meninggalkan sesuatu yang khawatir menimbulkan mudarat akhirat seseorang. Ya. Nah, contoh-contoh praktik meninggalkan sesuatu meragukan, ya, yakni terkait masalah muamalah harta. Contoh yang pertama, ya, dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Imam Abu Hanifah salah seorang ulama besar, ulama mazhab. Bersamaan dengan itu beliau juga seorang pengusaha. Pengusaha apa Pak? Imam Abu Hanifah. Pengusaha apa? Kain. Ya, punya toko kain. Ya. Suatu hari ia berpesan kepada pegawainya, saya mau mengajar terlebih dahulu, kamu jaga toko, ya. Jelaskan kepada konsumen, ini barang kain yang cacat, kamu jelaskan. Jangan kamu jual sebelum kau jelaskan. Siap. Ya. Pergilah Imam Abu Hanifah untuk mengajar.
Sore harinya Imam Abu Hanifah kembali ke toko. Gimana penjualan hari ini? Wah, alhamdulillah. Laku keras, wahai Imam. Ya. Kau sudah jelaskan belum? Kemudian langsung istighfar dia. Astagfirullah, saya lupa menjelaskan kain yang cacat. Ya. Apa yang dilakukan Abu Hanifah kira-kira? Keluarkan semua kain, sedekahkan sekarang. Ya. Dikosongin tokonya, disedekahkan. Karena ini bentuk waroknya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tidak mau mengambil keuntungan, yang mana keuntungan tersebut nanti bisa menjadikan mudarat di akhirat kelak. Nah, ini contoh ya kewaroan Imam Abu Hanifah terkait muamalah dengan harta. Kalau kita jadi Imam Abu Hanifah gimana? Wah, bagus ya. Besok lagi nggak usah jelasin yang cacat. Ada tukang buah yang bagus-bagus taruh di atas ya, yang agak cacat atau busuk ditaruh di bawah. Ini waroknya nggak ada sama sekali, Pak. Pegawai, instansi, lembaga, terima amplop nggak jelas, main ambil saja, nggak warok sama sekali, nggak nanya sama sekali. Pak, ini Pak ada amplop, ada uang. Ini ada yang ngurus sertifikat Pak, tolong diterima. Oh iya, alhamdulillah, makasih ya. Nggak ada warok sama sekali, nggak nanya sama sekali. Ini maksudnya apa nih? Ini uang Pak buat ngurus sertifikat. Oh nggak ada seperti itu. Saya khawatir kalau saya ambil berat urusan saya di akhirat kelak. Kemudian orang zaman sekarang tuh hobinya ngoleksi Pak. Koleksi. Ya, perangko di koleksi. Uang lama di koleksi. Ya. Berarti mereka nggak waro ini. Karena koleksi itu, kalau bendanya tidak dipakai, hanya dikoleksi saja, itu bisa memudaratkan akhirat seseorang. Ya. Jadi jangan bangga punya barang koleksi, harusnya sedih. Kenapa? Karena bisa memperberat hisab seseorang. Semuanya dihisab, termasuk benda-benda koleksi. Kalau punya sepatu banyak namun dipakai bergantian nggak jadi masalah. Namun punya sepatu hanya ditaruh di rak saja, atau raknya dihias pakai lampu ya. Apalagi kalau ibu-ibu koleksi tas, bikin rak ya. Di setiap raknya ada lampu-lampu, ditaruh tasnya. Dipakai mah enggak, Pak. Kalau bapak-bapaknya biasanya koleksi apa, Pak? Kalau jam tangan mungkin ya. Koleksi apa? Oh, cincin ya, batu cincin. Dipakai nggak, Pak? Kalau dipakai nggak jadi masalah. Yang jadi masalah barang koleksi saja ditaruh, jadi kebanggaan, update status ya. Kalau dipakai nggak jadi masalah. Yang nggak dipakai itu yang jadi masalah. Dan semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi harusnya kita sedih kalau punya banyak barang di rumah kita. Semuanya bakal dihisap. Tidak ada yang luput satupun. Makanya kalau mindsetnya dirubah jemaah. Beli baju koko, ya. Beli baju koko 1, keluar 2, ya. Disedekahin 2. Beli 1, sedekah 2, jangan numpuk di lemari semuanya. Sampai jamuran nggak dipakai. Ya. Beli 1, keluar 2. Kalau kita mindsetnya gimana? Beli 1 dapat 2, sehingga lemari penuh. Itu bakal dihisap nanti. Nggak punya rasa warok sama sekali. Malah jadi bangga, Masya Allah. Ya. Ada orang Saudi, orang kaya Pak. Itu kalau sholat, bajunya selalu baru. Orang Saudi kan pakai gamis seperti ini. Ya. Mau sholat, mau nguburin mayat, copet juga pakai gamis seperti ini. Itu orang Pak, saking kayanya kalau mau sholat, gamisnya selalu baru. Setiap kali setelah sholat itu disedekahin. Bayangkan, Masya Allah. Sedekahin. Dia ingin tampil yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika hadits. Mengamalkan firman Allah. Nikmat Allah itu ditampakkan. Saya banyak duit. Ya, saya mau ibadah yang terbaik di hadapan Allah, apalagi sholat. Saya mau selalu baru, selalu rapi, selalu wangi. Itu. Jangan tampil di hadapan manusia gimana? Wah, ngaca terus. Sampai kaca tuh kalau bisa ngomong bosen tuh kaca. Mau kondangan rapi nggak kira-kira? Rapi, wah, Masya Allah ya. Pakai minyak wangi. Mau ketemu manusia, mau ketemu Allah gimana? Sembarangan. Makanya kata Allah, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang terbaik ketika masuk ke dalam masjid. Itu sampai ada yang seperti itu orang. Selalu memakai pakaian baru ketika ingin sholat, bermunajat kepada Allah. Ya. Kita ke sholat itu terkoneksi Pak. Kalau kita punya handphone ya, koneksinya bagus. Kita koneksinya bagus ketika sholat.
Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, contoh warok yang langsung dipraktekkan oleh para ulama yakni terkait Hasan Abu Sinan yang diceritakan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak. Hasan Abu Sinan ini salah seorang ulama besar. Begitu juga Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak selain ulama, beliau juga pengusaha yang dermawan. Bahkan dikisahkan Ibnul Mubarak pernah menghajikan ya masyarakatnya, menghajikan. Jadi dihajikan semua, dibelikan oleh-oleh ketika di sana. Setelah pulang diundang makan-makan di rumahnya Ibnul Mubarak. Makanya walimatus safar di zaman para ulama salaf itu diadakannya setelah pulang dari safar. Kalau di kita gimana? Sebelum berangkat safar. Ujung-ujungnya visa nggak keluar, malu nginep di hotel dah 40 hari. Ya, udah kadung malu. Jadi walimatus safar itu ya, sunnahnya dilakukan sepulang dari safar, itu yang dipraktekkan para ulama salafus sholih. Setelah pulang dari safar diundang makan-makan, dibagikan oleh alhamdulillah nih aneh habis pulang dari safar oleh-olehnya. Makan-makan silakan. Itu yang dilakukan para ulama salaf, termasuk Ibnul Mubarak, menghajikan kaumnya, pulang suruh makan-makan di rumahnya, bayangin Pak, dapat oleh-oleh. Ya. Nah, Ibnul Mubarak menceritakan terkait Al-Hasan bin Sinan rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya ada seorang budak dari Ahwaz yang menulis surat kepada Hasan bin Abu Sinan. Ya, jadi budaknya Hasan bin Abu Sinan. Di dalam surat tersebut budaknya menulis ya kondisi gula yang sangat langka kepada Hasan bin Abu Sinan. Ia mengatakan sesungguhnya pohon tebu sedang terkena hama, ya, maka belilah gula sebanyak-banyaknya untuk dijual kembali. Ya. Disepil sama budaknya. Hai Hasan, ini kondisi tebu banyak kena hama nih. Gula bakalan mahal harganya. Maka beli gula sekarang sebanyak-banyaknya. Surat tersebut berisi demikian. Ya. Akhirnya Hasan membeli gula dari seorang laki-laki. Ya. Namun ia hanya mendapati sedikit gula tersebut. Ya. Ternyata gula sedikit yang ia beli menghasilkan laba 30 dirham. Ya, 30 dirham karena sedang langka ketika itu. Ya. Kemudian hatinya pun jadi ragu. Nah, ini sikap waroknya Hasan bin Abu Sinan. Dia ragu ya dengan memperoleh keuntungan yang besar tersebut. Akhirnya dia kembali mendatangi penjual gula tersebut. Ya, dan mengabarkan sesungguhnya gula ini sedang langka. Penjual tersebut nggak tahu Pak gula sedang langka. Ya. Hasan mengatakan, wahai fulan, pada pedagang gula tersebut, wahai fulan, sesungguhnya budakku telah menulis surat kepadaku. Ya, bahwasanya kondisi gula sangat langka karena tanaman tebu terkena hama. Ya. Sedangkan diriku belum mengabarkan kepadamu, maka tolong batalkan jual beli ini. Saya nggak mau nih. Meskipun dapat untung besar. Kalau kita jadi Hasan bin Abu Sinan gimana? Wah, udah diam-diam aja Pak. Ya. Hasan bin Abu Sinan nih hatinya khawatir. Jangan-jangan untung yang besar ini dapat memudaratkan akhirat saya. Hasan memandang ya, seharusnya penjual bisa mendapatkan laba yang lebih banyak dalam kondisi gula yang sangat langka, ya. Ternyata apa yang terjadi? Sang penjual gula tersebut tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ya, ia mengatakan, "Sekarang kamu telah memberitahu saya, ya, dan aku telah menghalalkannya untukmu." Aman kan Hasan ya? Ah, udah aman nih, ya. Ketika Hasan pergi, hatinya belum tenang loh. Ulama Pak. Oh ya udah saling ridho kan? Udah. Begitu pergi, tiba-tiba hatinya bergejolak. Kok nggak tenang hati saya ya? Akhirnya ia kembali lagi mendatangi penjual gula tersebut. Dan Hasan mengatakan kepada penjual gula tersebut, sesungguhnya aku telah melakukan jual beli dengan cara yang tidak semestinya. Maka aku ingin jual beli ini dibatalkan. Masya Allah. Padahal dapat untungnya sudah banyak. Ini bentuk warok para ulama. Bentuk warok. Dosa itu, ya kata Nabi SAW, menggelisahkan hati. Itu namanya dosa. Ya. Dan tidak ingin diketahui oleh manusia. Itu indikator dosa seperti itu. Bikin hati gelisah. Bikin hati tidak tenang. Jadi kalau antum menerima barang apapun, kemudian setelah menerima bikin hati apa? Nggak tenang, ragu-ragu, tinggalkan. Ini bentuk warok. Takut kita. Daripada benda ya nggak jelas seperti ini memudaratkan akhirat saya, lebih baik saya kembalikan. Uang segini nggak bikin saya kaya kok. Ya, nggak bikin saya kaya. Kalau di Indonesia korupsi miliaran, triliunan dihukum berapa tahun penjara?
Ya, bahkan ada orang yang berangan-angan, lebih baik saya korupsi seperti si fulan aja lah. Dihitung-hitung, korupsi sekian triliun, ya. Di penjara sekian tahun, sehari itu masih bisa digaji berapa ratus juta atau berapa puluh juta, ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, ya. Kisah berikutnya tentang Muhammad bin Sirin, Ibnu Sirin, pemuka para tabi'in. Ya, Ibnu Sirin termasuk ulama tabi'in, dan beliau menulis salah satu kitab yang terkenal, tafsir ru'ya, tafsir mimpi. Jadi Ibnu Sirin ini termasuk salah seorang ulama yang bisa menafsirkan mimpi, ya, bisa menafsirkan mimpi. Yang diceritakan oleh Hisham bin Hasan, ia mengatakan Muhammad bin Sirin pernah meninggalkan keuntungan 40.000 dirham, ya, pada perkara yang menurut kalian halal. Namun menurut Ibnu Sirin nggak tenang hatinya, ditinggalkan. Nggak mau saya untung 40.000 dirham, ya. Sungguh Muhammad bin Sirin meninggalkan keuntungan yang besar tersebut karena apa? Ragu-ragu akan hukumnya. Ya. Maka kalau orang ragu-ragu terkait hukum, ya, dia tinggalkan, selamat. Namun kalau dia ambil, maka dia telah terjerumus kepada perkara yang haram, ya, yang haram. Ada ungkapan di zaman sekarang, cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Apa iya? Ya. Itu terlalu mengada-ada. Ya. Yang haram dengan yang halal di muka bumi ini lebih banyak yang mana, Pak? Yang halal, ya, yang halal. Makanya ada kaidah, ya. Semua atau dalam perkara dunia itu, asal perkara dunia ini adalah halal sampai ada dalil yang melarangnya. Teh, ya, air putih, sirup, kopi halal, ya. Miras haram. Haram itu cuma sedikit. Cuman sekarang ungkapannya nggak sesuai realita. Cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Tidak. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, dikisahkan juga terkait Hajjaj bin Dinar yang mengirim makanan ke Basrah, ya, kepada seorang laki-laki, dan ia memerintahkan laki tersebut untuk langsung menjualnya ketika tiba di Basrah. Ya. Tiba-tiba ada surat yang ditulis oleh laki-laki tersebut untuk Hajjaj bin Dinar yang dikirim dari Basrah. Di dalam surat tersebut, laki-laki ini bercerita, wahai Hajjaj, ketika aku sampai di Basrah, aku dapati jumlah makanan sangat sedikit, ya, sehingga aku menyimpan makanan tersebut agar aku bisa menjualnya ketika harganya sedang naik. Ceritanya di Timbun, Pak. Jadi Hajat pesan ini makanan, nanti kalau sampai Basrah jual, ya. Orang tersebut malah apa? Nulis surat. Kondisi makanan sedang sedikit. Ini saya simpan dulu, ketika harga sudah naik baru kami jual, ya. Mendengar hari ini, kira-kira Hajat marah atau tidak? Marah Hajat bin Dinar, ya, marah. Dan membalas surat tersebut. Dulu nggak ada WhatsApp, Pak. Gadget belum ada, surat-suratan, ya, korespondensi. Ya. Hajat mengatakan dalam surat tersebut, sesungguhnya engkau telah berkhianat. Engkau telah berkhianat kepadaku, dan engkau telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintahku. Jika suratku telah sampai kepadamu, ya, maka sedekahkanlah, Masya Allah. Maka sedekahkanlah seluruh hasil penjualan makanan tersebut kepada para fakir miskin di kota Basrah, ya. Semoga aku selamat jika engkau melakukan itu semua. Ini bentuk kewaraan Hajat bin Dinar. Dia nggak ridho, ya, pegawainya melakukan hal tersebut. Bahkan dikatakan dia berkhianat. Ya. Kalau kita mengutus seorang seperti Hajat bin Dinar gimana? Punya pegawai, kamu pergilah ke Sukabumi sana, coba jual makanan ini nih. Ya. Kemudian pegawai kita bilang, bos, ini makanan ini sedang sedikit nih, bos. Kita simpan dulu gimana? Kalau harganya naik kita jual. Kalau kita jadi Hajat kira-kira gimana? Oh bagus itu. Ya, tahan aja dulu, jangan dijual. Nanti kalau sudah naik 2 kali lipat baru kita jual. Mungkin itu kalau kita nggak punya rasa warok sedikit pun. Hajat bin Dinar nggak terima ini. Kamu berkhianat. Sedekahkan semua keuntungan. Semoga aku selamat dengan apa yang kamu lakukan tersebut. Ya. Ini makanya di zaman sekarang kita harus punya rasa warok, rasa warok. Kemudian jemaah rahimakumullah, kisah lainnya dari Yazid bin Zurai. Yazid bin Zurai. Ia meninggalkan 500.000 dirham dari warisan yang peroleh. Bayangkan, Pak, anak gak mau ngambil warisan dari orang tuanya. Padahal itu hak waris.
Tapi Yazid bin Zura'i itu nggak mau mengambil warisan dari orang tuanya. 500.000 dirham. Ya, yang ia peroleh dari ayahnya, dari bapaknya. Ya. Akan tetapi dia tidak mau mengambilnya sama sekali warisan tersebut. Ketika ditanya alasannya, kenapa kamu tidak mau ambil warisan dari ayahmu? Ya, ia pun menjawab, ayahnya dulu bekerja di sisi sultan. Sultan itu raja, presiden, ya. Bayangkan, Pak. Ayahnya dulu kerja di sisi sultan. Ayahku dulu kerja tuh di sisi sultan tuh. Ya. Mungkin jadi apa? Staf ahli lah atau yang lain, atau mungkin jadi menteri dan sebagainya. Ya. Dan ia khawatir, ya. Yazid bin Zura ini khawatir ayahnya pernah mengambil harta dengan cara yang tidak dibenarkan. Bayangkan, seorang anak yang solih, ya, saking waroknya nggak mau terima warisan sebesar 500.000 dirham. Kalau kita gimana? Ah, kurang nih. Ya, akhirnya ribut-ribut, ya. Ya, memutus tali silaturahim. Ada nggak di tempat kita seperti itu? Ya ada aja mungkin, ya. Gara-gara warisan, ya, kakak dan adik yang tadinya akur menjadi tidak akur. Ya. Namun ini kisah menakjubkan. Salah seorang ulama yang bernama Yazid bin Zura'i tidak mau menerima warisan dari ayahnya sebesar 500.000 dirham. Ya, ketika ditanya alasannya, ayahku pernah bekerja di sisi sultan, di sisi raja, sisi presiden. Aku khawatir dia pernah menerima, ya, harta dengan cara yang tidak dibenarkan. Ya. Karena sebab inilah aku tidak mau mengambil harta warisan tersebut. Masya Allah. Bentuk waroknya seorang anak yang solih. Mungkin nggak Pak? Kalau ada orang bekerja di sisi sultan, di sisi penguasa, dia mengambil harta dengan cara yang tidak dibenarkan. Ada potensi itu tidak? Sangat mungkin, ya, sangat mungkin. Sangat mungkin. Ya, sangat mungkin. Anak yang soleh nggak mau. Ya. Ini bentuk warok. Ya. Seorang ulama kita. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang kedua, meninggalkan perselisihan para ulama dengan memilih pendapat yang lebih berat jika masih ragu. Memilih pendapat yang lebih berat jika masih ragu. Dan ini berlaku bagi orang yang masih diliputi keraguan terkait perselisihan para ulama. Ya. Jadi untuk tidak masuk ke dalam perkara yang syubhat apalagi haram, ambil pendapat yang lebih berat dari pendapat para ulama. Ya. Contohnya jika ada dua perkara, ya, di mana yang satunya haram dan yang lainnya halal, ya, maka boleh kita mengambil pendapat yang halal jika meyakini pendapat tersebut benar. Ya. Kenapa hal ini? Dikarenakan hukum syariat itu asalnya mudah. Asalnya mudah. Ya, Nabi mengatakan, "Ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa akhadha aisarahuma ma lam yakun itsma." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapkan dua perkara melainkan beliau memilih perkara yang lebih ringan, bukan yang lebih berat, selama hal itu tidak mengandung dosa. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu, ya, tidak syubhat, maka ambil perkara yang lebih ringan. Namun kalau kita ragu-ragu dari dua pendapat para ulama, maka ambil pendapat yang lebih berat. Seperti itu kaidahnya. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, akan tetapi kita tidak perlu memaksa orang lain untuk meninggalkan sesuatu yang meragukan. Jangan dipaksa. Ya. Namun dinasehati. Ya, dinasehati agar tidak masuk ke dalam perkara yang syubhat. Karena ketika orang tersebut masuk ke dalam perkara yang syubhat, maka otomatis dia telah terjatuh ke dalam perkara yang haram. Ya. Dan yang terakhir terkait pengamalan kaidah, ya, al yaqinu yuzalu syak, ya. Keyakinan itu dapat mengalahkan keraguan, ya, pada bab warok. Ya. Dan contoh kaidah ini sangat banyak. Di antaranya kisah seseorang yang seakan-akan dirinya mendapati, ya, sesuatu dalam sholatnya, buang angin atau kentut, ya, maka Rasulullah bersabda, la yansorifu hatta yasma'a sautan au yajida rihan, ya, jangan ia batalkan sholat tersebut sampai ia mendengar suaranya, ya, suara buang anginnya, atau mendapati aromanya, baunya, ya. Kenapa? Karena dalam riwayat yang lain, setan itu senantiasa meniup pada dubur orang yang sholat.
terutama ketika sujud, Pak, ditiup sama setan. Kemudian kita merasa ada yang meletup-letup. Meletup-letup. Maka kata Nabi, jangan batalkan sholat sampai dia mendengar apa, Bu? Bunyi. Itu yang indikator pertama ya, bunyi. Ya. Indikator kedua, mencium baunya. Kalau sudah bunyi nggak dibatalkan, keterlaluan itu ya. Udah bunyinya keras lagi, tetap sholat ya, keterlaluan. Atau sudah aromanya tercium ya. Nah, ini pernah ada kisah di Masjid Nabawi ya. Ketika sedang berlangsung sholat berjamaah, ketika itu imamnya imam senior, Syekh Ali Hudhaifi hafizahullah, Syekh Ali ya, Hudhaifi. Ketika jadi imam, yaitu sempat viral juga videonya ya. Allahu Akbar. Belum masuk Al-Fatihah. Kemudian beliau mengatakan, intazir daqaik. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Mungkin beliau buang angin ya, sehingga dibatalkan sholatnya. Namun beliau mengatakan, intazir daqaik. Tunggu sebentar. Berarti beliau sudah yakin ya. Beliau buang angin, nggak ragu lagi, sehingga beliau membatalkan sholatnya. Dan beliau mengatakan intazir daqaik, artinya beliau tidak ridho diganti, dibadalkan, nggak ridho. Nah, ini fikih sholat berjamaah juga. Jadi kalau imam batal ya, sedang sholat berlangsung di rakaat pertama umpamanya, ya di rakaat pertama sudah masuk Al-Fatihah, kemudian dia berhenti membaca, buang angin tuh imam tersebut. Dengan bahasa Indonesia dia katakan, tunggu sebentar, saya batal, saya ingin wudhu. Maka tidak boleh ada jamaah yang membadalkan imam tersebut. Itu fikihnya demikian, Pak. Ditahan gerakannya, kemudian Syekh Ali Hudhaifi mengambil wudhu, ya, mengambil wudhu, balik lagi, kemudian sholat dilanjutkan. Ya, sholat dilanjutkan. Nah, ini boleh seperti itu. Ya. Atau ada seorang imam yang tidak sanggup melanjutkan bacaan karena nangis terus. Pernah kejadian, di antaranya salah seorang sahabat yang mulia, gak sanggup jadi imam, padahal sudah diamanahkan oleh Rasulullah SAW. Siapa orangnya? Abu Bakar As-Siddiq. Gak sanggup, baru baca bismillah nangis, alhamdulillahirabbil alamin nangis. Karena hatinya lembut, Pak. Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana 8 pintu surga memanggilnya. Ta'al ya Abu Bakar, ta'al ya Abu Bakar, sini masuk, 8 pintu surga. Kita satu saja sudah alhamdulillah. Abu Bakar hatinya lembut. Ya. Bilal pun demikian. Ya, hatinya lembut. Bilal itu pensiun jadi muadzin kapan ya, Pak? Sepeninggal Rasulullah SAW. Bilal pensiun minta izin kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, aku izin mau pensiun. Loh, kenapa? Kamu memiliki suara yang paling keras. Ya. Karena syarat menjadi muadzin disunahkan memiliki suara yang paling keras. Ya. Aku tidak sanggup lagi azan setelah Rasulullah wafat. Baru azan, Allahu Akbar, nangis. Tidak sanggup lagi azan. Ya. Ini sikap tawaduknya para ulama dan juga kewaroannya para ulama kita. Ya, jadi pada bab warok berikutnya ada kaidah keyakinan itu dapat mengalahkan keraguan. Kalau kita yakin ini bukan perkara syubhat, kita tahu dengan jelas hakikatnya, maka ambil nggak jadi masalah, Pak. Namun kalau kita ragu-ragu belum tahu ilmunya, maka jangan diambil, tinggalkan. Itu dapat menyelamatkan akhirat kita. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan rasa warok oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman yang mungkin penuh dengan fitnah ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada sedikit waktu, kita buka sesi tanya jawab. Ada pertanyaan ya, Pak? Silakan. Iya, Pak. Iya. Baik. Jadi, ya Allah mengingatkan, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa'addada yahsabu anna malahu akhlada. Wailul likulli humazatil lumazah. Wail itu kalau terjemahan di Al-Qur'an cetakan Depak, celaka. Wail. Allah banyak menggunakan kata wail. Ya, wailul lil mutaffifin, fawailul lil musallin, wailul likulli humazatil lumazah, wail. Namun para ulama ahli tafsir mengatakan wail itu lembah di neraka, karena neraka itu punya lembah. Lembahnya dinamakan wail. Maka lembah di neraka bagi orang-orang yang humazah dan lumazah, hamaz dan lamaz, yang suka mengumpat, mengejek, membuli. Lamaz
Ya, mulutnya lamaz, diserap sama bahasa kita lemes. Dari kata lumazah, lamaz, ya. Lemes mulutnya, suka apa? Menggunjing, fitnah, gibah, caci maki, olok-olok, terkena ancaman dari Allah, masuk lembah di neraka. Berikutnya, alladzi jama'ama, dan juga orang-orang yang suka mengumpulkan malan, harta, uang harta bukan? Harta, emas, harta. Mengumpulkan uang, wa'addadah, dan hitungnya. Namun ingat, ada ayat berikutnya, yahsabu anna malahu akhlada. Yang tercela, kata Allah, yahsabu anna malahu akhlada. Mereka pikir hartanya bisa dibawa mati. Hartanya bukan di tangan saja, sudah masuk ke dalam hati. Dunia itu, kata Nabi SAW, cukup di tangan saja, jangan sampai masuk ke hati. Yang tercela itu mengumpulkan harta dan terus ngitung, ya. Dia pikir hartanya dibawa mati sampai ke hati, buat sedekah, buat zakat saja tidak mau. Ya. Jadi boleh tidak orang Islam kaya? Boleh. Boleh nabung tidak? Boleh. Ya. Ngumpulin emas, ya. Buat tabungan haji umpamanya, atau anak sekolah ngumpulkan uang buat beli kendaraan, buat bikin rumah, buat sekolah anak. Boleh. Yang tercela itu yahsabu anna malahu akhlada. Dia pikir, kata Allah, hartanya bakal dibawa mati. Bakhil bin lid bin medit. Bakhil, ya, nggak mau zakat, diakal-akalin, sudah sampai nisab dan haulnya 2 hari lagi, Pak, punya emas banyak, ya. Sampai umpamanya berapa gram? 100 gram umpamanya. 100 gram. 2 hari lagi harus zakat emas, ya. Dia akalin. Akhirnya emasnya yang 2 gram dijual biar tidak kena zakat. Agama diakal-akalin, kata Allah, tunggu saja. Ya, tunggu saja, kata Allah. Ya. Uangnya banyak, diberankas, sudah capai nisab dan haulnya. Karena zakat mata uang itu, kata para ulama, disetarakan dengan zakat emas nilainya. Ya, uangnya banyak, ada 500 juta. Ya, setahun nggak dipakai sama sekali, itu diberangkas. 2 hari lagi kena zakat nih, ya, kena zakat mata uang. Akhirnya diakalin biar nggak kena zakat, uangnya dipakai dulu 200.000. Ya, 2 hari sudah mencapai nisab dan haul. Nah, ini orang-orang seperti ini akan terkena, ya, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya boleh menabung emas, ya, mengumpulkan uang, namun cukup di tangan saja, jangan sampai masuk ke dalam hati. Karena sudah masuk dalam hati nanti itu yahsabu anna malahu akhlada. Mereka pikir uangnya tersebut, hartanya akan dibawa mati, kekal abadi selama-lamanya. Tidak. Ya, wallahu taala a'lam. Ya, ada lagi jemaah? Ya, Pak. Ah. Bagaimana kalau orang hasil korupsi membuang korupsinya, kayak 200 juta, 100 juta, kita kepada masjid, kita korupsi. Coba dinilai, apakah dikatakan hukum haram atau seperti apa nilainya? Baik. Yang pertama, pertanyaan terkait pajak, Pak, ya. Oh, gaji PNS itu halal apa haram gitu ya, kalau disederhanakan gitu ya. Iya, baik, ya. Apakah gaji PNS itu halal atau haram? Ya, para ulama menjelaskan gaji PNS itu halal. Namun ghululnya haram. Ghulul itu pemberian di luar akad. Al-ghulul. Pegawai haram, kata Nabi, menerima al-ghulul, hadiah. Kalau sekarang bahasa kerennya gratifikasi. Di luar gaji. Karena Nabi bersabda, al-muslimun ala syurutihim. Seorang muslim itu sesuai syaratnya, sesuai akadnya. MOU-nya, klausulnya. Ketika jadi pegawai apa saja nih SOP-nya? Ya, di sana hanya boleh mengambil gaji dan tunjangan sekian dan insentif sekian. Selain itu nggak boleh
maka tidak boleh menerima apa? Hadiah. Ya, pegawai itu tidak boleh menerima hadiah. Gajinya halal, tunjangannya halal, ya, kalau dia ASN ya, insentifnya halal, ya. Namun hadiah di luar tersebut haram, nggak boleh. Ya. Tapi masih ada nggak yang terima hadiah? Biar lancar Ustaz, kasih hadiah dulu. Mau bikin sertifikat ke BPN, harus lewat berapa meja? Konon katanya 8 meja. Gitu ya. Karena saya punya murid orang BPN tuh, Ustaz, kalau bikin sertifikat lewat beberapa meja, Ustaz. Setiap meja harus naruh, nah, biasa lah ya. Dan sebagian ulama menjelaskan ya, ada sogokan itu yang tidak termasuk menyogok, tidak termasuk riswah. Di antaranya ya, menyogok untuk mendapatkan hak kita. Ini tidak termasuk riswah. Hak kita ditahan nih. Kita minta dengan cara yang syar'i, tolong Pak, ini kan hak saya minta Pak. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Udah minta baik-baik. Ya. Dengan terpaksa ya, kita memberi apa? Uang pelicin. Walaupun uang kan nggak licin, keset. Kasih uang pelicin untuk mendapatkan hak kita. Para ulama itu tidak termasuk riswah, tidak termasuk suap untuk mendapatkan hak kita yang ditahan secara zalim. Ada nggak orang model gitu? Ya ada ya. Ada. Itu yang pertama ya. Jadi gajinya, tunjangannya, insentifnya halal. Halal. Namun hadiah yang diterima di luar itu menjadi haram, tidak boleh ya. Kan kalau sekarang namanya gratifikasi ya. Kalau ketahuan sama KPK kena tuh. Kena nggak? Kena, meskipun parcel gitu kan. Parcel hadiah bukan? Hadiah. Ya, hadiah. Pegawainya ngasih parcel ke bosnya, nanti bosnya ada kecenderungan, wah pegawai yang ini baik, ya saya promosikan. Yang nggak ngasih hadiah nggak dapat promosi, malah dimutasi ke tempat yang jauh, yang jarang ngasih hadiah ke bosnya. Jadi yang pertama itu halal, Pak. Ya. Yang kedua terkait sedekah dari harta yang haram, kan gitu ya. Sedekah dari harta yang haram, para ulama menjelaskan sedekahnya sah. Sedekahnya sah, namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nilai pahalanya 0. Kalau sedekahnya sah, sebagaimana juga orang haji, orang umroh dengan harta yang haram dari harta korupsi, atau 50-50, 50% dari harta yang halal, ya, 50% dari harta yang haram, ya. Maka dikatakan oleh para ulama, umrohnya sah, hajinya sah, namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang sholat, baju kokoknya dari hasil nyolong jemuran, dipakai buat sholat, belum lagi sendalnya, ya, juga nyolong ya, orang yang sholat Jumat ya, sendalnya ditukar gitu. Besoknya dia sholat dengan menggunakan pakaian sendal curian tersebut, maka dikatakan sholatnya sah, namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Pak, wallahu ta'ala alam. Ada lagi jemaah? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.